Pasar otomotif Indonesia kini diramaikan oleh kehadiran mobil-mobil dari Tiongkok. Para pabrikan asal negeri tirai bambu ini datang dengan strategi yang sangat agresif. Mereka menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan kompetitor dari Jepang, Korea, atau Eropa. Perbedaan harga ini bukan sekadar selisih sedikit, melainkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk kelas mobil yang setara. Tentu saja, tawaran ini langsung menarik perhatian banyak calon konsumen di tanah air yang sudah lama mendambakan mobil baru dengan anggaran yang lebih terbatas. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat di mana-mana, dari obrolan di warung kopi hingga diskusi serius di forum-forum otomotif. Daya tarik utama dari mobil Cina adalah proposisi nilai yang mereka tawarkan. Bayangkan saja, dengan dana yang biasanya hanya cukup untuk membeli mobil bekas dari merek Jepang, kini konsumen bisa mendapatkan sebuah mobil baru yang masih terbungkus plastik. Ini adalah sebuah godaan yang sulit untuk ditolak. Bagi banyak keluarga muda atau pembeli mobil pertama, kesempatan memiliki kendaraan baru dengan garansi resmi pabrikan adalah sebuah impian. Harga yang miring ini seolah membuka gerbang bagi segmen pasar yang sebelumnya tidak tersentuh oleh mobil-mobil baru, mengubah peta persaingan dan memaksa merek-merek yang sudah mapan untuk memikirkan ulang strategi mereka. Strategi harga murah ini bisa terwujud karena beberapa faktor kunci. Pertama, pemerintah Tiongkok memberikan dukungan dan insentif yang sangat besar bagi industri otomotif domestik mereka untuk berekspansi ke pasar global. Kedua, biaya produksi di Tiongkok, termasuk biaya tenaga kerja dan rantai pasok komponen, relatif lebih efisien. Mereka mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar, sehingga ongkos per unitnya bisa ditekan serendah mungkin. Kombinasi antara dukungan pemerintah dan efisiensi produksi inilah yang menjadi senjata utama mereka untuk menembus pasar internasional, termasuk Indonesia yang sangat potensial. Pertanyaan besarnya kemudian muncul di benak konsumen. Apakah harga murah ini sepadan dengan kualitas yang didapat? Apakah ini benar-benar sebuah keuntungan besar, atau justru ada udang di balik batu? Keraguan ini sangat wajar, mengingat rekam jejak produk Cina di masa lalu, yang sering diasosiasikan dengan kualitas yang kurang baik. Konsumen menjadi terbelah antara keinginan untuk mendapatkan mobil baru yang terjangkau, dan kekhawatiran akan risiko yang mungkin menyertainya. Inilah dilema yang dihadapi oleh pasar otomotif Indonesia saat ini, sebuah pertarungan antara persepsi lama dan kenyataan baru yang ditawarkan oleh para pendatang baru ini. Jika kita mengesampingkan sejenak soal harga, kelebihan paling mencolok dari mobil Cina adalah kelengkapan fiturnya. Para pabrikan ini seolah tidak tanggung-tanggung dalam membenamkan teknologi terkini ke dalam produk mereka. Fitur-fitur yang biasanya hanya ditemukan pada mobil Eropa atau varian tertinggi mobil Jepang, seperti panoramic sunroof, kamera 360 derajat, adaptive cruise control, hingga sistem bantuan pengemudi canggih atau ADAS, kini bisa dinikmati pada mobil Cina dengan harga yang jauh lebih ramah di kantong. Bagi konsumen yang melek teknologi, penawaran ini terasa seperti mendapatkan paket lengkap dengan harga diskon besar-besaran. Selain fitur yang melimpah, desain mobil Cina modern juga patut diacungi jempol. Mereka tidak lagi meniru desain dari merek lain secara mentah-mentah. Banyak pabrikan Cina yang kini merekrut desainer-desainer ternama dari Eropa untuk merancang mobil mereka. Hasilnya adalah tampilan eksterior yang futuristis, elegan, dan berani, serta desain interior yang mewah, dengan material berkualitas dan tata letak yang ergonomis. Ketika disandingkan dengan mobil sekelasnya, desain mobil Cina seringkali terlihat lebih segar dan modern, berhasil mencuri perhatian di jalanan, dan membuat pemiliknya merasa bangga. Kombinasi antara harga terjangkau, fitur melimpah, dan desain menawan inilah yang menjadi formula sukses mereka. Konsumen merasa mendapatkan nilai lebih atau value for money yang sangat tinggi. Dengan anggaran yang sama, pilihan yang tersedia adalah antara mobil Jepang varian dasar dengan fitur standar, atau mobil Cina varian tertinggi dengan segala kecanggihannya. Tentu saja, bagi banyak orang, pilihan kedua terdengar jauh lebih menarik. Mereka merasa tidak perlu lagi berkompromi antara keinginan dan kemampuan finansial, karena mobil Cina seolah menawarkan keduanya dalam satu paket yang sangat menggoda. Menurut beberapa ahli otomotif di Indonesia, fenomena ini adalah sebuah gebrakan yang positif bagi industri.
Kehadiran mobil Cina memaksa merek-merek lain untuk berinovasi dan tidak lagi menjual produk dengan fitur seadanya dan harga yang terlalu tinggi. Kompetisi menjadi lebih sehat, dan pada akhirnya konsumenlah yang diuntungkan karena memiliki lebih banyak pilihan berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif. Para pabrikan Cina telah berhasil membuktikan bahwa mobil dengan teknologi canggih dan desain premium tidak harus selalu dibanderol dengan harga selangit, mengubah ekspektasi konsumen untuk selamanya. Di balik segala kelebihannya yang memukau, ada beberapa kekurangan yang menjadi perhatian serius bagi calon pembeli mobil Cina. Salah satu yang paling sering dipertanyakan adalah soal daya tahan atau durabilitas jangka panjang. Mengingat merek-merek ini tergolong baru di Indonesia, belum ada bukti nyata mengenai seberapa tangguh mesin, transmisi, dan komponen lainnya setelah digunakan selama 5 atau 10 tahun di berbagai kondisi jalan di Indonesia. Kekhawatiran ini beralasan, karena mobil adalah investasi jangka panjang. Konsumen takut jika setelah masa garansi habis, akan muncul banyak masalah yang membutuhkan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Masalah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah layanan purna jual atau after sales service. Ketersediaan jaringan bengkel resmi dan kemudahan mendapatkan suku cadang adalah faktor krusial dalam kepemilikan mobil. Merek-merek Jepang sudah membangun jaringan ini selama puluhan tahun hingga ke pelosok daerah. Sementara itu, jaringan bengkel resmi mobil Cina masih sangat terbatas, kebanyakan hanya ada di kota-kota besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, di mana harus melakukan servis rutin atau perbaikan jika tinggal di luar kota besar. Bagaimana jika harus menunggu suku cadang datang dari luar negeri selama berminggu-minggu? Nilai jual kembali, atau harga seken juga menjadi momok bagi pemilik mobil Cina. Di pasar mobil bekas Indonesia, merek Jepang masih menjadi raja, karena reputasi keandalan dan kemudahan perawatannya, sehingga harga jual kembalinya cenderung stabil. Sebaliknya, mobil Cina seringkali mengalami depresiasi atau penurunan harga yang sangat tajam. Menurut pendapat para pedagang mobil bekas, hal ini disebabkan oleh keraguan pasar terhadap durabilitas dan ketersediaan suku cadang. Bagi konsumen yang berencana mengganti mobil dalam beberapa tahun, penurunan nilai jual yang drastis ini tentu menjadi kerugian finansial yang signifikan. Pendapat dari konsumen yang sudah menggunakan mobil Cina pun beragam. Ada yang merasa sangat puas dengan fitur dan kenyamanan yang didapat, menganggapnya sebagai pembelian terbaik. Namun, tidak sedikit pula yang mengeluhkan beberapa masalah minor, seperti kualitas cat yang kurang baik, sistem elektronik yang terkadang bermasalah, atau respons layanan pelanggan yang lambat. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum kualitasnya sudah jauh membaik, konsistensi dan kontrol kualitas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pabrikan Cina, agar bisa sepenuhnya merebut kepercayaan konsumen Indonesia. Bagi Anda yang tertarik untuk membeli mobil Cina, jangan terburu-buru tergiur oleh harga murah dan fitur melimpah. Ada beberapa langkah cerdas yang bisa dilakukan agar tidak salah pilih dan menyesal di kemudian hari. Pertama dan terpenting, lakukan riset mendalam. Cari tahu rekam jejak merek yang Anda incar, baca ulasan dari para ahli otomotif terpercaya, dan bergabunglah dengan komunitas pengguna mobil tersebut di media sosial. Di sana, Anda bisa mendapatkan informasi jujur dan tanpa filter mengenai kelebihan dan kekurangan mobil tersebut dari para pengguna langsung, termasuk masalah yang sering muncul. Langkah kedua adalah melakukan test drive atau uji kendara secara menyeluruh. Jangan hanya mencoba di jalan mulus sekitar dealer. Jika memungkinkan, cobalah mobil di berbagai kondisi jalan yang biasa Anda lewati sehari-hari, seperti jalanan macet, tanjakan, atau jalan bergelombang. Rasakan bagaimana performa mesinnya, kenyamanan suspensinya, dan respons sistem pengeremannya. Pastikan juga Anda memeriksa lokasi dealer dan bengkel resmi terdekat dari rumah atau kantor Anda. Pastikan layanan purna jual mereka mudah diakses dan memiliki reputasi yang baik di mata konsumen lain. Tips selanjutnya adalah mempertimbangkan tujuan pembelian Anda. Jika Anda berencana menggunakan mobil untuk jangka waktu yang sangat lama, lebih dari 7 hingga 10 tahun, dan tinggal di daerah yang jauh dari kota besar, mungkin merek Jepang yang sudah teruji masih menjadi pilihan yang lebih aman. Namun, jika Anda tinggal di kota besar dengan akses mudah ke bengkel resmi dan berencana mengganti mobil dalam 3 hingga 5 tahun,
maka mobil Cina bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Anda bisa menikmati teknologi dan kenyamanan terkini, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, meskipun harus siap dengan risiko depresiasi harga yang lebih tinggi. Sebagai kesimpulan, fenomena mobil Cina harga miring bukanlah tipu-tipu, melainkan sebuah strategi bisnis yang cerdas dengan untung dan ruginya masing-masing. Keuntungannya jelas, konsumen mendapatkan mobil baru dengan desain modern dan fitur canggih, dengan harga yang sangat terjangkau. Namun, risikonya juga nyata, terutama terkait ketidakpastian daya tahan jangka panjang, jaringan purna jual yang masih terbatas, dan nilai jual kembali yang rendah. Keputusan akhir ada di tangan Anda sebagai konsumen. Dengan riset yang cermat dan pertimbangan yang matang, Anda bisa menimbang untung dan rugi secara adil untuk menentukan apakah mobil Cina adalah pilihan yang tepat untuk Anda.